Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ya, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya, benar sekali. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama itu Herbivora. herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang ketiga yaitu omnivora, hewan pemakan segalanya atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Nah, anak, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini takut sama ulat? Tunjuk tangan. Iya, Nurul takut sama ulat ya. Nah, anak-anak tahu nggak? Ulat itu merupakan bayi dari kupu-kupu loh. Ya, kenapa? Nah, nanti kita akan bongkar rahasianya. Sekarang Ibu mau tunjukin gambar. Gambar apa ini anak-anak? Metamorfosis sempurna. Iya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhan hingga masa dewasanya. Nah, kalau yang Ibu pegang ini, Nak, termasuk metamorfosis sempurna. Artinya adalah perubahan bentuk hewannya itu total. Kenapa bisa Ibu sebut total? Coba anak-anak perhatikan. Sebelum menjadi kupu-kupu, asalnya itu dari telur. Dapat kita sikat dengan teukeku. Kita sebutkan kembali bersama-sama. Teukeku. T-nya itu telur. Telur ini, Nak, asalnya dari induk betina yang dibuahi oleh kupu-kupu jantan. Nah, untuk bisa menjadi ulat, telur ini butuh waktu sekitar 3-5 hari. Telur ini berada di mana? Di atas daun kan? Nah, kenapa sama induk kupu-kupu ditaruh di atas daun? Supaya ketika menetas menjadi ulat ini sudah ada makanannya. Ulat makannya apa? Daun kan? Iya, daun. Nah, sekarang kita lanjut ke ulat. Ulat untuk bisa menjadi kepompong itu butuh waktu sekitar 3-5 minggu. Cukup lama kan, Nak, waktunya? Iya. Nah, ulat ini tugasnya hanya makan dan makan. Sehingga ulat ini bisa ganti kulit 4-5 kali. Semuanya paham? Paham. Kita lanjut lagi ya. Ya, nah selanjutnya itu kepompong. Bagaimana proses terjadinya kepompong, Bu? Ulat ini menyelimuti dirinya menggunakan benang halus. Setelah itu dia membungkuskan dirinya, jadilah kepompong. Dari kepompong menuju ke kupu-kupu itu butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Setelah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu, Nak, setelah keluar dari kepompong, itu sayapnya masih basah, sehingga dia harus mengeringkan sayapnya dan tubuhnya terlebih dahulu agar kupu-kupu ini bisa terbang ke sana kemari untuk mencari makanan maupun madu. Oke, sudah paham? Sudah. Jadi ini tadi metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna. Oke, contohnya kupu-kupu. Selain kupu-kupu, ada yang tahu nggak contoh yang lain? Ya? Nyamuk dan juga kumbang. Oke, selanjutnya ini metamorfosis tidak
hingga 5 minggu. Lama kan? Mama. Iya, lama. Setelah menjadi nimfa, dia akan menjadi belalang dewasa. Coba anak-anak perhatikan, nimfa dan belalang dewasa bedanya apa? Tidak memiliki sayap. Iya, benar sekali, tidak memiliki sayap. Nah, ini bentuk nimfa dan belalang dewasa sama kan, Nak? Iya. Ya, makanya ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, agar anak-anak bisa memahaminya lagi, bisa lebih paham, Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Silahkan ceritakan. Ya, Bapak. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari bayi hingga dewasa. Iya, betul sekali yang disebutkan oleh Bowo. Selanjutnya, contoh dari metamorfosis sempurna apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Bowo. Kupu-kupu. Tahapannya ada apa saja? Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, kalau metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa, Nak? Belalang. Tahapannya dari telur, nimfa, dan belalang. Oke, sudah paham ya semuanya? Selanjutnya, yaitu agar anak-anak bisa lebih paham dan hafal dengan materi hari ini, anak-anak akan menyusun potongan-potongan yang sudah Ibu acak, yaitu tentang tahapan metamorfosis sempurna. Nanti anak-anak kerjakan dengan teman sebangkunya ya, Nak. Iya, setelah anak-anak kerjakan, Ibu beri waktu 3 menit, anak-anak nanti akan Ibu panggil dengan teman sebangkunya untuk menjelaskan ke depan tentang proses tahapan metamorfosis tersebut, oke? Oke. Ya, ini sudah Ibu acak ya, Nak. Nah, ini Bowo dan Nurul. Silakan digabung, Nak. Ingat tadi kuncinya apa, Nak? Tahu kebu. Iya. Nah, yang di belakang sudah paham? Bagus, baik. 3 menit. Ibu yakin anak-anak Ibu pasti bisa. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, di belakang ada yang belum selesai ya, Nak? Yang sudah selesai tolong jangan berisik. Kita tunggu temannya yang belum selesai ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu mau panggil Nurul dan Bowo. Silakan maju ke depan. Ya. Perhatikan ya, Nak, yang di belakang temannya sedang maju. Tolong jangan berisik. Fase kupu-kupu dimulai dari telur, ulat. Oke, jadi tepuk tangan untuk Nurul dan Bowo. Ya, benar sekali ya, Nak. Yang disebutkan oleh Bowo dan Nurul, tahapannya itu sudah tepat, sudah benar. Kita beri aplaus untuk semuanya. Oke, silakan Nurul dan Bowo duduk kembali. Nah, ternyata tadi anak-anak sudah maju semua ya. Nah, ternyata masih ada beberapa yang keliru atau salah. Tidak apa-apa ya, Nak. Ibu hargain usaha kalian. Kerjasama kalian hari ini sudah cukup bagus, sudah cukup hebat. Kalian sudah berani tampil ke depan, sudah berani berbicara di depan. Itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa. Bagaimana perasaannya ketika maju tadi? Deg-degan? Iya. Iya, deg-degan. Tapi anak-anak bisa kan berbicara di depan? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang
tadi masih salah, sudah paham kan Nak tadi tahapan yang benar seperti apa? Sudah, oke. Nah, coba kita ulangi lagi ya Nak, agar kita paham. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang metamorfosis. Dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis Sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya? Kupu-kupu. Iya, metamorfosis tidak sempurna contohnya? Belalang. Iya, oke, anak-anak sudah paham semuanya ya, sudah mengerti. Nah, untuk tugas di rumah, tolong gambarlah tahapan hewan dan tahapan metamorfosisnya selain kupu-kupu dan belalang. Jadi kalian bisa menggambarkan metamorfosis sempurna, yaitu misalnya nyamuk ataupun kumbang, atau kalian bisa gambar metamorfosis tidak sempurna, yaitu capung ataupun kecoa, ya Nak? Iya. Nanti diberi penjelasan, oke? Diberi penjelasan tahapannya, misalnya dari telur, setelah itu menjadi larva dan seterusnya. Kalian bisa menggambarnya di buku tulis kalian, dan nanti tolong diberi warna ya Nak, agar lebih menarik. Ya, Bu. Minggu depan akan kita bahas kembali dan akan Ibu lihat tugasnya, oke? Iya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik, ya Nak? Iya. Ya, nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita ucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa